Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Apa sih passive voice itu? Passive voice sama dengan passive sentence. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya ya kalimat pasif. Jadi passive voice, passive sentence, kalimat pasif ini adalah sama. Lalu, apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Contoh kalimat pasif: televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Pada kalimat ini subjeknya adalah televisi. Dan di sini subjeknya bukan yang melakukan perbuatan atau pekerjaan, tetapi subjeknya yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke. Next. Kalimat pasif dan kalimat aktif jelas berbeda dan berlawanan. Pada kalimat aktif, subjek yang melakukan perbuatan atau pekerjaan. Contoh kalimatnya: Budi menonton televisi setiap hari. Pada kalimat ini subjeknya adalah Budi dan Budi yang melakukan perbuatan. Jadi di sini subjeknya yang melakukan perbuatan. Nah, kita lihat di sini. Di sini kata kerjanya berawalan me. Pada kalimat pasif, subjek yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Contoh kalimatnya: televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Nah, di sini subjeknya adalah televisi. Dan di sini subjeknya bukan yang melakukan perbuatan tapi yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Jadi di sini kita lihat kata kerjanya diawali dengan ditonton. Jadi di sini subjeknya dikenai pekerjaan. Bagaimana? Sudah tahu perbedaan kalimat aktif dan pasif? Oke, kita perjelas lagi. Tadi disebutkan bahwa kalimat aktif dan pasif ini berbeda. Betul. Pada kalimat aktif, subjeknya yang melakukan perbuatan atau pekerjaan. Ya, subjeknya biasanya diawali dengan kata me. Contohnya di sini, Budi menonton televisi. Pada kalimat pasif, subjeknya itu yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Ya, untuk kata kerjanya biasanya diawali dengan kata di atau ter. Contohnya di sini, televisi ditonton. Jadi berbeda ya antara kalimat aktif dan pasif. Contoh yang lain, Ibu memasak nasi di dapur. Ini adalah contoh kalimat aktif. Kenapa? Karena di sini subjeknya si ibu ini itu yang melakukan perbuatan. Subjeknya yang melakukan perbuatan. Kalau lihat kata kerjanya diawali dengan kata me. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, ya, kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita ubah jadi kalimat pasif, objek yang ada pada kalimat aktif ini akan menjadi subjek. Jadi di sini nasi sebagai objek akan menjadi subjek. Kita lihat di sini kalimatnya menjadi nasi dimasak oleh ibu di dapur. Nah, ini sudah berubah menjadi kalimat pasif, yang mana subjeknya dikenai perbuatan. Jadi berbeda di sini. Untuk yang kalimat aktif, subjek melakukan perbuatan, ibu memasak. Pada kalimat aktif, kalimat pasif, subjek yang dikenai perbuatan, nasi dimasak. Jadi pada kalimat pasif yang ditekankan adalah perbuatannya atau pekerjaannya. Tidak terlalu penting siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita tidak perlu selalu memakai kata oleh atau by dalam bahasa Inggris. Contohnya, misalkan kalimat ini,
nasi dimasak oleh ibu di dapur, itu bisa kita cukup tulis nasi dimasak. Ini sudah memenuhi kriteria kalimat pasif. Kenapa? Karena cukup subjeknya yang dikenai perbuatan. Tidak perlu misalkan menyebutkan siapa yang memasak, dimasak oleh siapa. Tetapi kalau kita ingin menuliskan secara lengkap juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Contoh, komputernya dicuri. Kalau kita lihat di sini kalimat aktif atau pasif. Nah, di sini kita lihat dicuri. Berarti kata kerjanya diawali dengan kata di. Dan di sini subjeknya itu yang dikenai pekerjaan. Jadi ini sudah memenuhi syarat sebagai kalimat pasif. Jadi tidak perlu disebutkan komputernya dicuri oleh siapa. Ya, kalau diberi oleh siapa tidak masalah. Tapi misalkan tidak perlu disebutkan siapa yang mencuri atau dicuri oleh siapa, itu pun sudah memenuhi kriteria kalimat pasif. Karena subjeknya itu dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Next. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Atau pertanyaan yang kedua, apa sih ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Oke, kita bahas untuk ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris dulu ya. Ciri-ciri kalimat pasif atau passive voice atau passive sentence dalam bahasa Inggris adalah yang pertama, subjeknya adalah sebagai penderita. Biasanya berupa benda, bukan manusia. Contoh kalimat yang sebelumnya tadi, misalkan televisi ditonton oleh Budi atau nasi dimasak oleh ibu. Jadi di situ subjeknya sebagai penderita biasanya berupa benda. Nah, ciri yang kedua sekaligus yang ketiga yaitu kalimatnya membutuhkan to be. Di sini to be yang kita gunakan, kita masih membahas untuk yang bentuk sederhana yaitu simple present. To be-nya adalah am, is, are. Ya. Dan untuk yang ketiga, kalimat pasif itu juga menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 atau juga disebut sebagai past participle. Kita lihat untuk rumus atau pola kalimat passive voice untuk yang tenses yang paling sederhana, yaitu yang simple present. Untuk kalimat untuk pola yang positif, baik negatif dan pertanyaan, kita lihat di sini. Semuanya menggunakan to be. Selalu muncul to be. Is, am, are, selalu muncul. Kemudian kita lihat untuk yang negatif itu selain kita tetap membutuhkan to be, akan muncul kata not. Ini adalah ciri khas dari semua kalimat yang memiliki bentuk negatif. Selalu muncul not. Dan untuk yang berupa pertanyaan, jangan lupa selalu menggunakan kata tanya, tanda tanya di sini. Dan untuk to be-nya tetap harus kita munculkan, dan itu kita letakkan di awal kalimat atau di depan subjek. Oke? Jadi di sini kalau kita lihat syarat yang kedua yaitu to be harus selalu ada. Dan syarat yang ketiga adalah kita lanjutkan di sini. Oke, kita kembali lagi, kita perhatikan untuk polanya. Kita lihat di sini bahwa to be selalu muncul, baik itu dalam bentuk positif, bentuk negatif, atau interrogatif atau pertanyaan, selalu muncul to be. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kalian tahu cara menentukan to be? Apakah is atau am atau are? Kalau untuk to be am, jelas itu paling mudah, betul nggak? Karena untuk
To be am ya hanya untuk subjek I. I am. Gak mungkin I is atau I are. Betul ya? Nah, kalau untuk am tidak ada masalah. Nah, untuk to be, is, dan are, apakah kalian sudah bisa membedakan penggunaannya? Oke. Untuk to be is, selain untuk subjek he, she, it, juga untuk subjek benda tunggal. Contoh he is, she is, it is, dan untuk subjek benda tunggal. Contohnya apa? Subjek benda tunggal. Misalkan a book, a car, an apple, food, dan lain-lain. Ini adalah contoh subjek tunggal. Biasanya itu diawali dengan kata a atau an yang menunjukkan sebuah. Itu untuk to be is. Kalau untuk to be are, untuk to be are, selain digunakan untuk subjek they, we, dan you, jadi they are, we are, you are, juga untuk subjek benda jamak. Contohnya books, two cars, apples, cakes, children. Nah, itu adalah contoh subjek benda jamak. Biasanya untuk kata benda biasanya ada akhiran s, itu menunjukkan jamak, dan juga kadang-kadang diawali dengan jumlah benda tersebut. Contohnya two cars. Nah, semuanya kebanyakan menggunakan akhiran s, menunjukkan bahwa benda itu adalah benda jamak, kecuali kata benda tertentu, misalkan children dan lain-lain. So, untuk menentukan to be yang tepat adalah dengan melihat subjeknya. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau sudah paham cara menentukan to be dari suatu subjek, yaitu dengan melihat subjek tersebut apakah tunggal atau jamak, coba kita berlatih untuk menentukan to be dari subjek berikut ini. Di sini ada subjek a book, cars, an English book, people. Oke, silakan. Untuk to be-nya apa untuk subjek benda-benda ini? Untuk a book, to be-nya apa? Betul. Untuk cars? Iya. Untuk an English book? Maaf, untuk English book is. Untuk cars? Are. Dan untuk people? Are. Ya, karena di sini a book adalah tunggal, cars adalah jamak, an English book adalah tunggal, dan people adalah jamak. Jadi untuk menentukan to be ada melihat subjeknya apakah tunggal atau jamak. Bagaimana? Coba kita perhatikan lagi untuk polanya ya. Jadi untuk to be saya pikir sudah tidak ada masalah ya, sudah paham. Jadi tetap harus ada to be dalam kalimat pasif itu. Ya, baik itu positif, negatif, interrogatif, to be selalu muncul. Nah, selain membutuhkan to be, kita juga memakai kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Atau kadang-kadang juga disebut past participle. Nah, karena kalau kita lihat di sini polanya, ada kata kerja bentuk ketiga dan itu wajib ada. Ya. Nah, seperti apa sih kata kerja bentuk ketiga? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kata kerja bentuk ketiga. Cooked, watched, made, written. Itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ada yang kata kerjanya ini diawali dengan ed atau yang disebut dengan regular, beraturan. Ada juga yang tidak berakhiran ed. Itu yang kita sebut dengan tidak beraturan. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kenapa? Karena kata kerja bentuk ketiga ini harus selalu ada dalam kalimat pasif. Ya. Jadi kita harus merubah dulu dari kata kerja bentuk pertama, kita rubah jadi bentuk ketiga. Nah, ini yang kita pakai untuk bentuk ketiga, untuk kalimat pasif. Apakah kata kerja kedua itu tidak perlu kita ketahui? Tetap kita juga harus kalian menghafalkan bentuk kedua. Ya, karena kata kerja bentuk kedua itu juga digunakan untuk pembahasan yang lain dalam tenses yang lain, simple present, simple past tense misalkan. Nah, itu kita gunakan bentuk kedua.
Ya. Jadi untuk kalimat pasif ya kita harus selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, dan berarti kita harus hafal kata kerja bentuk ketiga. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Berikutnya. Berarti selain kita harus tahu to be yang tepat, apakah itu is atau am atau are, berarti apalagi yang harus kita kuasai? Iya, kita harus menguasai kata kerja bentuk ketiga, karena sesuai rumus atau pola kalimat pasif, kata kerja bentuk ketiga atau verb to wajib ada. Ya, selalu diingat-ingat polanya. Selain to be, maka kata kerja ketiga wajib ada. Nah, sekarang kita berlatih kembali. Coba kalian sebutkan bentuk ketiga dari kata kerja berikut ini. Nah, di sini ada 5 kata kerja: clean, buy, eat, drink, dan take. Nah, untuk membuat kalimat pasif berarti kita harus tahu bentuk ketiga dari kata kerja pertama berikut ini. Nah, kalian tahu? Coba kita cari. Clean bentuk ketiganya apa? Nah, ini yang buy. Yang clean adalah cleaned. Yang buy tadi bought. Yang eat adalah eaten. Yang drink adalah drunk. Dan yang take adalah taken. Nah, ini kata kerja bentuk ketiga yang akan kita gunakan pada kalimat pasif. Contohnya seperti ini. Tapi kita juga harus tahu kata kerja bentuk kedua. Ya, jadi sekalian kita menghafalkan bentuk pertama, kedua, dan ketiganya, dan termasuk artinya kita juga perlu tahu. Coba kita artikan. Clean, cleaned artinya adalah membersihkan, dibersihkan. Jadi kalau kalimat pasif berubah menjadi di, jadi dibersihkan. Buy, bought, membeli, dibeli. Eat, eaten, memakan, dimakan. Drink, drunk, minum, diminum. Take, taken, mengambil, diambil. Oke. Bagaimana? Sudah paham dari sini? Oke, kalau sudah paham, waktunya berlatih. Kita akan berlatih tentang passive voice atau passive sentence untuk yang simple present dulu, yang paling sederhana. Oke. Di sini perintahnya adalah merubah kalimat aktif menjadi pasif, change active into passive. Ya. Jadi bagaimana merubah dari kalimat aktif menjadi pasif? Yang pertama, kalian harus selalu ingat polanya. Pola kalimat aktif, pola kalimat pasif. Untuk pola kalimat pasif di sini, poinnya di sini. Kita membutuhkan to be, kita membutuhkan kata kerja ketiga. Tetapi untuk pola lengkapnya adalah ini rumusnya. Subjek yang awalnya adalah objek, kemudian diikuti to be, kemudian kata kerja ketiga, kemudian bisa ditambah by, dan bisa ditambah objek yang ada awalnya adalah subjek. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertukaran posisi antara objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Ya, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu subjek pada kalimat pasif. Tahu dari mana? Yaitu kita mengambil dari objek pada kalimat aktif. Yang mana objeknya? Yang objeknya adalah TV. Jadi TV nanti ini akan menjadi subjek. Ya. Sedangkan subjek ini akan menjadi objek. Dan ini objeknya bisa disebutkan, bisa ditulis, bisa juga tidak. Jadi yang penting adalah setelah subjeknya, kemudian kita ikuti dengan to be, dan setelah itu diikuti lagi dengan kata kerja ketiga ini. Intinya sampai di sini saja. Nah, kita bisa menambahkan by, objek, terserah. Ya, coba kita ubah di sini. Kita harus tahu mana subjek, mana kata kerja, mana objek. Tadi objeknya sudah diketahui. Jadi we di sini adalah subjek dan what adalah kata kerja. Yang kita bahas adalah di sini bentuk kalimat pasif untuk simple present. Jadi kalau kita lihat di sini kata kerjanya adalah kata kerja pertama. Setelah subjeknya kita
tuliskan di sini yang kita ambil dari objek, kemudian diikuti oleh apa? To be. To be-nya apa? Kalau untuk simple present, to be-nya adalah am, is, are. Tinggal kita memilih. To be yang mana yang kita pakai? Jadi setelah subjek kita di sini kita harus ada to be. To be-nya apa? Apakah am? Tidak mungkin karena am itu hanya untuk subjek I saja. Pilihannya kalau nggak is ya are. Untuk TV di sini to be-nya adalah is. Kenapa? Ya, untuk menentukan to be apakah harus is atau are, melihat subjeknya tunggal atau jamak. TV di sini adalah tunggal. Bisa dipahami? Jadi di sini TV is, to be sudah, tinggal apa? Tinggal kata kerja bentuk ketiga. Apa kata kerja bentuk ketiganya? Ya kita harus lihat kata kerja bentuk pertamanya yang mana. Watch, kita ubah jadi bentuk ketiga. Apa bentuk ketiga dari watch? Iya betul, watch. Nah, dari kalimat ini saja sudah memenuhi kalimat pasif. Yang penting adalah subjeknya itu adalah subjek yang dikenai perbuatan, dan itu adalah objeknya. Pada kalimat aktif berubah menjadi subjek. Oke? TV is watch. Televisi ditonton. Awalnya kami menonton TV menjadi televisi ditonton. Oke? Nah, kalau kita ingin menambahkan objeknya, ya kita merubah subjek ada pada kalimat aktif ini, kita rubah menjadi objek by us. Kok bisa berubah? Nah, kita harus mempelajari perubahan subjek menjadi objek. Contohnya we menjadi us. Kemudian apalagi I menjadi me. Dan lain sebagainya ya. Baik, kalau kita ingin menambah sampai lengkap ya kita boleh ya menuliskan kalimat keterangan waktunya. Tapi sebenarnya cukup TV is what itu sudah benar sebenarnya. Sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat pasif. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, bagaimana bentuk pasifnya? Kita lihat dulu, kita identifikasi subjek, verb 1 dan objek. Nah, di sini pasifnya adalah objek. Objek berubah menjadi subjek. Setelah itu apa? Setelah itu adalah to be. Ya. Nah, setelah itu adalah to be. To be-nya apa? To be-nya adalah is. Ya, jadi harus ada to be. Nah, setelah to be, kemudian kata kerja ketiga dari cook. Ya, kita harus merubah ini menjadi bentuk ketiga. Cook, rice is cooked. Nah, sudah. Tapi kalau kita ingin menambahkan secara lengkap, ya kita harus rubah subjek menjadi objek. She berubah menjadi by her. Kita tambahin juga supaya lengkap keterangan waktunya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langsung kita lanjutkan nomor 3. I eat mangoes. I sebagai subjek, eat sebagai kata kerja, mangoes sebagai objek. Untuk kita rubah jadi kalimat pasif, maka akan terjadi perubahan atau pertukaran objek menjadi subjek. Mangoes. Ya. Oke, kira-kira apa ini to be-nya? Apakah to be-nya M? Bukan, karena I ini adalah kalimat aktif, sedangkan untuk kalimat pasif kita mengambil objeknya. Sudah bukan I lagi, tapi mangoes. Mangoes ini tunggal atau jamak? Oke, jadi to be-nya adalah are. Setelah itu verb 3 yaitu dari kata kerja eat menjadi eaten by me every week. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Itu adalah kalimat positif. Ini masih kalimat positif. Kita munculkan kalimat positif. Polanya, people speak English every day. Gimana membuat kalimat pasif? Mudah saja, langsung saja ya. English, kemudian to be-nya ya. To be-nya English apa? Is,
Kemudian bentuk ketiganya dari speak is spoken by people every day. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Ini adalah bentuk negatif. Kok tahu kalau ini adalah bentuk negatif? Karena di sini ada kata doesn't. Artinya tidak. Jadi kita harus tahu itu kalimat aktifnya itu pola bentuk negatif, positif, negatif, atau interrogatif. Nah, karena di sini bentuk negatif, berarti nanti akan muncul not. Ya, oke, kita tentukan dulu mana subjek, mana disebut kata bantu, ya, bisa don't, doesn't, kemudian kata kerja, dan ini adalah objek. Baiklah, kita tentukan apa subjeknya. Ya, subjeknya adalah objek daripada kalimat aktif, yaitu cakes. Kemudian to be-nya, apa to be-nya? Iya, betul, are. Kenapa? Karena subjeknya adalah cakes, bentuk jamak. Ya, benda jamak. Setelah itu baru apa? Kata kerja bentuk ketiga. Tapi tunggu dulu, karena ini bentuk negatif, harus dikasih apa? Dikasih dengan not, jangan lupa. Baru setelah itu kata kerja bentuk ketiga, made. Dan setelah itu baru silakan mau ditambahi oleh siapa. Kue dibuat oleh siapa? Oleh ibu di dapur, seperti itu. Oke, itu adalah kalimat negatif. Sekarang kita lihat nomor 6. Di sini ada tanda tanya. Do the students sing the song in the class? Dan di sini ada do diawali dengan kata bantu. Ini adalah kalimat aktif untuk intro, bentuk tanya. Kalau ada tanda tanya, ingat itu adalah bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Lalu bagaimana cara membuat kalimat pasifnya? Maaf, tadi yang negatif polanya adalah yang ini tadi, nomor 5. Nah, untuk yang interrogatif, maka polanya adalah seperti ini. Apa kita gunakan do ini? Tidak, karena polanya di sini cukup kita menggunakan to be. Apa to be-nya? Kita to be-nya harus lihat subjek. Nah, subjeknya di sini adalah awalnya dari kata dari objek pada kalimat aktif. Mana objeknya? Do the students sing the song? Ini adalah objeknya, dan objek menjadi subjek. Tapi ingat, pada kalimat interrogatif, to be, am atau is atau are letaknya sebelum subjek. Jadi letaknya akan di sini, to be-nya di depan. Nah, untuk to be-nya apa? Untuk the song, tinggal milih saja. Apakah is atau are? Yang betul adalah is. Kenapa? Karena the song tunggal. Nah, baru setelah itu diikuti oleh apa? Kata kerja bentuk ketiga. Sing menjadi sang. Ya. Nah, sini is the song sang? Apakah lagu itu dinyanyikan? Nah, itu sudah bentuk kalimat pasif. Nah, kalau kita ingin menambahkan objeknya oleh siapa, by siapa, ya kita tinggal mengambil dari subjek lain di sini. Kebetulan subjeknya adalah the student, by the student in the class. Jadi mudah kan? Ya, oke. Satu kali lagi, yaitu nomor 7, 8, 9, dan 10. Kita langsung ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Ya. Di sini kita lihat adalah kalimat positif. Kenapa? Karena tidak ada not, tidak ada doesn't atau don't, tidak ada tanda tanya. Berarti kalimat positif. Kita lihat di sini, kita tentukan objeknya menjadi subjek, kemudian to be-nya apa, kemudian kata kerjanya bentuk ketiga, dan seperti ini sudah cukup. Tambah keterangan waktu lebih lengkap lagi. Oke. Nomor 8. He takes some books. Dia mengambil beberapa buku. Some books. Ya. Some book, beberapa buku. Ini adalah subjek. Subjek menjadi objek. Kemudian butuh to be. To be-nya adalah are. Kok bisa are? Ya, karena some book adalah jamak. Kemudian diikuti oleh kata benda. Takes jadi
yaitu maaf, jadi ada yang kurang, harusnya adalah taken. Di sini ada yang kurang ya, some books are taken. Nah, di sini ada yang kurang ya. Nah, nanti silakan di sini ya, harusnya ada taken. Ini kok saya klik kok nggak muncul, harusnya take sini berubah jadi taken. Kemudian yang berikutnya adalah ini interrogatif, maka diawali dengan to be. To be-nya adalah kok bisa sini? Ya, harusnya ini dulu, a story. Ya, to be, kemudian kata subjeknya a story, kemudian often tetap, kemudian by them. Kata kerjanya belum ya. Tell berubah jadi told. Ya, kalau kita artikan yang kalimat aktifnya, apakah mereka sering menceritakan sebuah dongeng atau cerita, maka kalimat pasifnya menjadi apakah sebuah cerita sering diceritakan oleh mereka. Ya, jangan lupa tanda tanya. Dan yang terakhir, ini adalah bentuk negatif, makanya harus ada not. Ya, nah tetap saja polanya adalah kita harus tentukan subjeknya. Subjeknya mengambil dari objek. Yang mana objeknya? Di sini ada dua objek. Ayah saya tidak memberi saya uang. Ada dua objek. Bisa saya, bisa uang. Yang mana? Ya, biasanya yang kalau kalimat pasif yang kita jadikan subjek adalah objek yang pertama. Ya, jadi me ini menjadi terubah jadi subjek apa? Berubah jadi I. Ya, setelah I itu apa? Setelah subjek apa? To be. To be-nya. Ya, to be-nya adalah I, ya pasti I am. Not adalah bentuk negatif ditambah, kemudian adalah diikuti kata kerja bentuk ketiga dari given. Dan terakhir kalau kita ingin lebih lengkap lagi, oleh siapa? Oleh ayah saya, by my father every day. Jadi itu pembahasan tentang kalimat pasif. Jadi diharapkan kalian bisa memahami. Ya, kalau masih belum paham, silakan kalian ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Oke? Jadi itu saja pembahasan kita untuk kalimat pasif. Silakan kalian pahami. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.